Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana cerita dari Prabowo Subianto ini saat kemudian masuk ke dalam kabinet Joko Widodo. Padahal tadinya bersaing untuk bisa menuju kursi RI 1. Sebelum Mas Adi nanti bisa berikan pendapatnya mengenai pernyataan tadi yang sudah disampaikan, atau mungkin kita bisa bilang cerita curhatan dari Prabowo. Ini kita akan sapa terlebih dahulu para narasumber lainnya. Sudah bergabung bersama kita Mas Ferry Yuliantono selaku politikus dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ferry. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah tergabung bersama kita Pak Budi Aris Setiadi yang juga merupakan Ketua Umum Projo dan saat ini juga menjadi Wamendes PDTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga pakar mikroekspresi Mas Kirdi Putra juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Kirdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, langsung saja mungkin Mas Kirdi bisa berikan bagaimana analisanya, pengamatannya kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dari gesturnya dan sebagainya, dari cara berbicaranya juga. Silakan Mas Kirdi. Oke, jadi kalau kita lihat, kita analisa gestur dari Pak Prabowo ketika dalam tanda petik podcast tadi ya, beliau santai sih, benar-benar menyatakan itu seperti as it is. Nah, tetapi santainya ini kan sebetulnya bisa jadi memang karena sudah ada kesepakatan sebelumnya sehingga merasa lepas untuk kemudian mengungkapkan apapun di situ. Yang tidak ada beban dan cenderung untuk menyatakan apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang tanda petik dia yakini. Jadi nggak ada bahasa tubuh yang kemudian kelihatan gugup lah, kelihatan nutupin sesuatu lah. Dan itu buat saya apapun yang disampaikan beliau masuk akal. Baik, yang disampaikan masuk akal, kemudian terlihat santai dan sepertinya karena memang sudah sepakat kalau kita lihat di belakang layar itu adalah analisa dari Mas Kirdi. Mas Ferry juga mungkin bisa berikan pandangan apakah memang waktu itu seperti itu Mas Ferry? Sudah ada kesepakatan dengan pihak Pak Jokowi yang selama ini tadinya ini menjadi lawan di masa pemilu dan akhirnya kemudian Pak Prabowo bisa masuk ke dalam kabinetnya, Mas Ferry. Ya, menurut saya memang seperti yang kita ketahui bahwa bagi Pak Prabowo merupakan satu keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh beliau. Dan Pak Prabowo selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga semangat persatuan dan dalam rangka untuk meredakan ketegangan pasca pemilihan presiden, Pak Prabowo kemudian bersedia untuk masuk ke pemerintahan dan Partai Gerindra mendukung pemerintahan Pak Jokowi, dan rasanya persatuan yang dibangun, semangat persatuan yang dibangun Pak Prabowo Subianto menjadi modalitas utama bagi pemerintahan Pak Jokowi untuk fokus menyelesaikan masalah-masalahnya dan mensukseskan jalannya pemerintahan pada periode ini gitu. Baik, Mas Ferry, tapi kalau ini kita bisa bilang tadinya kita jarang loh mendengar Pak Prabowo ini bercerita, angkat suara tentang apapun termasuk tentang tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi apa yang membuat Pak Prabowo akhir-akhir ini kemudian banyak cerita atau berbagi informasi dengan kita? Ya, mungkin di sela-sela kesibukan beliau, ya beliau menyempatkan seperti di podcast yang kita dengarkan itu, rasanya memang perlu juga untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dalam situasi yang santai. Selama ini kan Pak Prabowo jarang kita dengar dalam suasana santai seperti itu, dan ya sekali lagi ini bukan dalam rangka apa-apa, tapi ya memang Pak Prabowo kebetulan dengan host podcast itu juga bisa membawakan suasana dalam suasana yang santai, dan kemudian pesan yang disampaikan juga sampai kepada masyarakat. Dan rasanya di tengah-tengah kita terjadi gelombang PHK, daya beli masyarakat yang turun, kemudian kita dengar hari-hari ini juga jumlah pandemi COVID-19 juga mulai merebak lagi. Kita perlu persatuan, perlu suasana yang santai. Pak Prabowo sekarang sebagai Menteri Pertahanan tentu perlu suasana yang kondusif bagi tugas dan tanggung jawab beliau untuk membantu Pak Jokowi sukses dalam periode pemerintahan ini.
Nah ini juga yang mau Bapak cakap bertanya-tanya Mas Ferry, media yang dipilih untuk bercerita juga bukan media mainstream. Ataukah mungkin ini salah satu cara untuk bisa merangkul kaum milenial yang memang kerjaannya tuh nontonin akun-akun seperti itu? Ya kalau di podcast kan mungkin juga bisa terelaborasi hal-hal ringan lain yang bisa terbuka, tersampaikan gitu. Jadi ya menurut saya podcast sekarang menjadi salah satu media yang bisa membawakan pesan-pesan ringan namun penting kepada khalayak yang luas gitu di samping media-media mainstream gitu. Baik. Ya nggak ada hubungannya dengan untuk menarik suara milenial lah, karena memang bisa jadi Pak Prabowo mau memenuhi keinginan dari host acara tersebut, dan alhamdulillah Pak Prabowo bisa secara santai berdialog dalam acara podcast itu. Baik, Pak Budi, kalau kita bisa bilang ini kemunculannya Pak Prabowo banyak berbagai cerita ini setelah kemudian menunjukkan kemesraannya dengan Bu Mega. Ini apa di balik itu sebenarnya? Jangan-jangan memang dari lawan projo juga sudah diajak bicara mengenai hal ini. Tapi mungkin nanti Pak Budi bisa diberikan jawaban setelah jeda. Mas Adi juga bisa berikan pandangannya. Kita akan jeda sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.